Selamat siang, selamat hari Jumat. Kita memasuki ke akhir pekan. Saya Kak Arus tetap semangat setiap hari menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana dan sudah hadir tentunya beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada macam-macam cerita. Salah satunya adalah bercerita tentang sidang perceraiannya yang dengan latar dugaan adanya KDRT. Ada Ratu Meta. Hai. Halo. Nanti kita mau tanya sama Ratu Meta. Kalau Ratu Meta kan sempat membagikan beritanya waktu itu dia di KDRT gara-gara masalah mobil. Tapi kalau dari suaminya kemarin bilang bahwa itu bukan masalah mobil karena suaminya juga curiga. Kenapa waktu itu Ratu Meta ngotot banget pergi nge-gymnya jauh dari rumah gitu? Ada siapa di situ? Tapi nanti kita tanya yang benar yang mana. Kita kebacakan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana yang banyak sekali menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Stop nafas. Lagi-lagi Ahmad Dhani yang membuat berita. Aku nggak gitu, ngomongnya dulu ya gini. Lagi-lagi Ahmad Dhani, oh enggak ya? Ya kemarin di YouTube channel pribadinya ya Ahmad Dhani Ahmad Dhani dalam berita. Oh, Ahmad Dhani dalam berita. Dia memberitakan tentang statement-statementnya Ahmad Dhani. Jadi dia diundang di sebuah talk show gitu ya. Ada sebuah acara. Terus di backstage itu ada obrolan. Nah, itu yang kemudian ditayangkan. Jadi dia bercerita bahwa dia menduga Maya itu kalau ngomong itu tidak menuduh langsung tapi pokoknya kayaknya mengarahkan gitulah ya. Sebangsa kayak saya pernah loh sama orang NPD yang suka selingkuh gitu kan. Itu sama ada lagi yang dia keberatan itu statementnya Maya yang menyebut bahwa Irwan Musri itu adalah donatur pernikahannya gitu ya. Selengkapnya seperti apa? Kita saksikan yang berikut ini. Jadi Ahmad Dhani itu lagi bercerita statement-statement Maya itu yang kadang-kadang tuh memancing-mancing gitu ya. Tadi aku sempat komentar, dia aku pernah loh deket sama orang NPD. Ya kan itu bukan Ahmad Dhani. Kalau Ahmad Dhani kan pernah menikah. Kalau deket kan siapa tahu. Tapi ya kan memang orang jadi asumsinya ya. Jadi kenapa tuh orang asumsinya jadi sudahlah. Coba kita lihat ya, tadi juga Ahmad Dhani bilang bahwa Maya tuh berulang kali kayaknya tuh nyebut Irwan Musri ini loh donatur sugar daddy apa segala macam. Jadi seolah-olah kata dia as if kayaknya pernikahan itu donatur utamanya itu Irwan Musri, padahal ya bukan gitu. Coba kita lihat kompilasi statement Maya seperti apa sih yang bikin Ahmad Dhani kesel. Komentar netizen coba kita lihat. Aku paham banget kalau Dhani habis kesabaran dan kesel karena selama ini mantannya selalu membahas dan memojokkan dia di beberapa podcast. Yang berikut, untung aja Pak Irwan mau kasih biar dikit. Itu kan anak kamu, ngapain Pak Irwan nyumbang juga karena menghormati bunda aja, katanya gitu ya. Yang berikut, ya bener lah donatur. Kalau Pak Ade ini kan bukan donatur, emang kewajiban katanya gitu. Ya kan kalau donatur kan gitu ya. Mungkin yang di donatur, mungkin yang Maya sebut donatur itu kan ngebiayain bajunya dia, which bajunya bagus, make upnya gitu kali ya. Jadi mungkin itu donaturnya Maya. Aku nggak tahu deh. Itu masalahnya kita cuma lihat cuplikan ya. Oke, yang berikutnya, Bunda Maya ngomong donatur itu karena pas seserahan barang-barang branded semua dari tokonya Irwan Musri. Oh konteksnya seserahannya. Oh, makanya tadi Ahmad Dhani bilang as if gitu. Dia jadi kayak saking seringnya disebut jadi kayak orang tuh jadi nyangkanya tuh pernikahan yang bayar gitu kali. Gak mungkin lah, itu acara. Jadi Ahmad Dhani tuh kayaknya kesal dengan persepsi publik terhadap statement Maya Estianty. Ini kayak judul skripsi ya yang berikut. Dia ini kok yang dibahas semakin kemana-mana, bukannya fokus ke masalah bulian anaknya. Dia kayak mau nyerang semua pihak, astaga. Berikut ya. Apalagi? Udah, kompilasi gibah Ahmad Dhani di saat sudah punya istri. Dia juga bikin judul tandingannya. Tapi apa sih inti hikmahnya ini ya gitulah ya. Itulah kalau masa lalu itu belum selesai, bener belum saling memaafkan, bener-bener masih ya gitu. Itu masih akan panjang kali lebar kali itu. Jadi ya seperti saran aku, kalau menjadi berita mah aku seneng. Tapi kalau mau damai mah ketemu aja deh ngobrol. Iya gak sih? Apa perlu aku mediatornya? Baik, yang berikut kita langsung ke Ratu Meta. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. 3 bulan ini kembali menikah yang pada 24 Juni kemarin. Namun Yogi malah mengatakan pernah Baik, kita sudah bersama dengan Ratu Meta. Ya tadi aku
lihat ini biru-biru apa, ternyata dia baru perawatan kecantikan. Iya. Ini yang kemarin adalah ada sidang pertama kamu Mediasi. sidang mediasi gugatan mediasi. perceraian begitu ya. Dan ada sempat terjadi cekcok antara kamu dan suami kamu soal mobil. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini dulu. Ada screenshot bahwa ya suami kamu tuh habis kejadian itu terus dia bilang maafin saya gitu ya, ya Allah maafin dia katanya gitu. Dan ini memang beberapa kali terjadi atau itu baru pertama kalinya? Ya kalau ini sih sebetulnya udah beberapa kali terjadi ya, karena kan memang sifatnya dia tuh, karakternya dia udah sulit banget. Aku aja emosional. Tapi kalau kemarin kan dia sempat diwawancara, dia bilang kejadian waktu itu, kalau kamu kan cerita kamu nggak tahu nih tiba-tiba mobil rusak, kamu panggil teknisi ganti aki, tiba-tiba dia emosi banget marah sampai teknisinya pun juga mendapatkan kekerasan dari dia. Tapi kalau dari dia ceritanya bahwa dia merasa cemburu karena satu cemburu, dua dia ngerasakan kenapa sih tiba-tiba manggil teknisi padahal akinya itu masih ada garansinya. Kalian tuh komunikasinya gimana sih sebetulnya kalian berdua ini? Enggak, kalau misalkan statementnya si Yogi ini, dia bilang katanya cuma gara-gara saya fitness di gym. Toh saya kan fitness juga di endorse. Iya kan? Saya mau datang, saya kan memang rumah saya sebelumnya di Kemang. Oh iya. Teman-teman saya memang di Kemang banyak gitu loh, bukan karena cowok, bukan karena apa, nggak ada. Wong saya fitness aja belum, baru cuma daftar. Oke, tapi dia tahu nggak bahwa kamu fitness di endorse? Tahu, dia tahu. Malah dia pengen kata kok aku nggak di endorse gitu. Ya nggak bisa. Jadi statement lah. yang dia bilang bahwa ini kan masalah ekonomi lagi sulit, tiba-tiba dia mau fitness gitu, nggak juga ya? Nggak, terus udah gitu, aku juga nggak tahu kalau misalkan dia itu mukulin saya sampai babak belur gara-gara masalah fitness. Karena udah babak belur nih, udah sehari habis saya dari rumah sakit dijahit apa segala macam, ditanya kita rembukan sama kakaknya. Kenapa sih Gi, kamu kayak gitu, kasihan dong. Terus dia jawabnya masa apa? kamu kayak gitu? Iya, saya takut katanya, soalnya dia pergi fitness, katanya takutnya dia kenapa-napa. Jadi sesudah ya itu baru ada penjelasan. Iya, habis babak belur baru ada penjelasan. Kata kakaknya gini, ya kalau enggak ikutin aja ke fitness, paling benar. Kalau emang cemburu lu ikut aja ke fitness gitu. Baru mau daftar kakak, belum nge-gym gue. Jadi itu alasannya dia Alasannya dia, tapi kalau menurut aku kayaknya enggak banget deh. Jadi kalau menurut kamu? Ya Kalau karena dia aku, emosional aja. Karena dia emosional mungkin aku tiba-tiba ganti aki tanpa sepengetahuan dia gitu. Kalau aku kan maksudnya tujuannya gue ngerasa kalau dia lagi nggak ada duit kali dengan kondisi dia kayak gini, ya udah deh pakai uang aku aja dulu buat ganti aki gitu kan. Baik ya. Gitu. Coba kita lihat, ini ada cuplikan statementnya Yogi ya. Salah satunya adalah dia mengatakan ketika menikah dengan kamu, kamu tuh dalam kondisi banyak hutang sehingga dia juga harus ikut membantu membayar, gitu, kurang lebih seperti itu ya. Coba kita lihat yang benar. Karena disebut seolah-olah jadi kayak nggak ada modal dari dia gitu ya. Iya, sebenarnya ya namanya laki-laki modal dong gitu kan. Tapi kan namanya kita tuh pembisnis Kak. Aku tuh sampai sekarang aja restoran aku masih mau 6 tahun nih jalan. Aku alhamdulillah ada beberapa cabang usaha restoran berjalan. Namanya kita usaha pinjam ke bank udah biasa daripada kita pinjam ke Penirels atau ke teman-teman yang lain kan malu. Jadi ini pinjaman usaha ya. Pinjaman modal usaha. Nah, yang seharusnya cicilan itu tuh setiap bulan tuh bagus terus, gak ada macet-macet, gak ada macet-macet, gak ada batuk-batuk. Tapi semenjak saya nikah sama si Yogi, dia kan biaya hidupnya banyak, tinggi. Anaknya aja udah 3 sebelumnya. Dia punya anak 3, saya bawa 1. Sehingga duit yang harusnya bayar cicilan itu kepake buat? Betul, kepake buat ya rumah tangga gitu loh. Sementara duitnya Yogi sebulan 2 bulan gak masuk-masuk nih dari beberapa kerjaannya dia. Akhirnya saya ngehandle terus gitu. Nah saya bilang ini gimana nih gini. Iya ntar diganti, tenang aja gitu-gitu terus. Cuma banyak janji lah, emang dari awal juga udah janji mulu. Iya, tapi kalau ya itu dalam rumah tangga ya itu kondisinya seperti itu. Iya. Tapi kalau dia ada rumah, kamu sekalian sempat terusir dari rumah. Itu rumah saya, itu rumah yang dikasih nih, asal tahu ya. Saya waktu itu punya mantan saya dokter dan jenderal. Tinggal itu di mana di komplek Polri gitu, di komplek Polri. Udah kamu tempatin aja, suka kamu tempatin itu. Cuma selama saya tinggal di situ dengan suami saya udah tahu karakter suami saya nih, temperamen. Kalau saya ngomong tuh, asisten saya juga tahu kok. Kalau saya ngomong nih ya, ini rumah
rumah mantan saya, bisa diobrak-abrik kali, gitu loh, cemburu. Toh kita juga belum ada rumah, gitu loh. Jadi akhirnya kamu yang memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Bukan saya, justru katanya gini, kok kamu tinggal di situ sama suami kamu dan juga anak-anaknya sih, nggak etis dong. Mantan kamu yang Mantan keberatan. aku keberatan. Kenapa? Kamu ngomong nggak? Iya aku ngomong, padahal aku belum nggak ngomong. Kata, kamu ngomong dong siapa saya? Kata gitu ke mantan saya. Siapa sih? Oh salah. Salah fokus. Jangan bilangin ya, Dim. Itu masalahnya ceritanya. Iya, masalahnya seperti itu. ceritanya gitu. Akhirnya udah saya lebih baik saya ya udah saya milik keluarga saya dan anak-anak saya. Saya pergi dari rumah itu gitu. Nah, soal KDRT juga dia mengatakan bahwa dia pun mengalami KDRT gitu ya. Ada statementnya, kita lihat ya. Katanya kamu juga KDRT. Iya, enggak. Mana ada ngelawan badannya dia segede gaban begitu. Ya namanya kita tuh ya namanya perempuan pembelaan udah paling. Oh, jadi kamu ini berbela diri. Berbela diri. Kan dia kan kan suka gitu tuh. Wah, saya banyak banget tuh video-video lagi dia berantem begitu. Kenapa emang? Dia kan suka gitu tuh. Misalkan cuma ngelawan, apa sih kamu gitu. Tapi emang ada kejadian pada saat di Madinah? Ada, itu di rumah Tuhan aja udah, makanya saya kan waktu itu udah kerja sama ya kan sama beberapa travel itu, makanya saya di endorse. Seharusnya saya ngikutin travel, bukan ngurusin dia. Ini mah enggak. Mbak Ratu nanti schedule ini jam segini di sini ya, kata gitu. Oke. Enggak, aku nggak ikut. Udah nggak usah ikut, ngapain? Gitu. Ini kalian kan kenal tuh, dia tahu kamu emang sudah jadi penyanyi gitu ya, jadi Iya. artis. Ketika menikah kamu nggak tahu temperamen dia seperti apa. Dia pun tahu nggak sih sebenarnya kehidupan kamu dan kerjaan kamu dan tugas-tugas kamu itu seperti apa? Nggak tahu Kak, kita tuh nikah itu ya dibilang ta'aruf gitu loh. Kita tuh cuma melalui by telepon, WhatsApp, udah kayaknya ngerasa udah klik aja gitu kan, udah ngerasa udah klik karena ya itu yang diiming-imingin itu, ini bego banget emang ya. Diiming-imingin, dia bilang aku sih pendapatan aku 50 juta sebulan, terus nanti ada uang warisan per 3 bulan sekali 250 juta, katanya oke dong. Gue udah mikirnya lumayan bisa deh, lah udah nih, bisa lah ditambahin duit gue gini-gini aman deh gitu kan. Ternyata beda. Ternyata Harusnya salah beda. soalnya pertanyaannya. Ada tambahannya. Pendapatan segitu. Kalau pengeluarannya seberapa gitu. Itu ya kan. Itu harusnya. Iya, itu. Jadi besok-besok aku tanya dulu. Ya deh. gitu. Aku pendapatan segini, tanya oke pengeluaranmu berapa gitu. Ya, oke. Iya. Iya, terus udah gitu kan aduh, jadi kesel. Nih, udah pas gitu ya, dia ngomong video call, aku lagi di rumah nanti aku jemput kamu, nanti ada yang jemput kamu ini ya pakai mobil ini, mobilnya plat merah bro. Iya, plat merah, kaget. Itu mobil siapa? Mobil aku, katanya gitu. Mobil aku, oke. Dijemput lah sama temannya pakai mobil tuh, ternyata bukan Kak, mobil temannya dia minjem. Gitu sama Harley, ngomongnya punyanya dia, ternyata Harley-nya mana, ada di rumah, dititipin di bengkel. Tapi sebenarnya bukan itu kan inti ketidakpuasanmu, bukan itu kan, lebih kepada apa? Kalau kamu menggugat cerai itu karena apa? Karena ya itu sih. Karena ada kekerasan. Kalau untuk kemarin sih dia ngomong pas di mediasi Kak, dia ngomong gini, ditanya kan sama mediator, kamu yakin untuk cerai? Iya Pak. Kenapa? Ya saya udah capek, karena saya juga nggak mau terlalu banyak ngomong ya gitu loh, nanti aja di sidang yang selanjutnya. Terus kata si Yogi nih bilang, kalau Pak Yogi kenapa? Ya sama, saya juga capek lah, saya juga udah dipermalukan dan keluarga saya juga udah dipermalukan, katanya dia merasa dirugikan. Yang merasa malu tuh saya, yang merasa dirugikan tuh saya sampai cacat muka saya, sampai saya mengobati ini muka saya, sampai perawatan berapa ratus juta saya baru kemarin. Karena cacat ini gitu loh. Keluarganya dia nggak ada bantu gitu loh. Jadi kalian berdua dari sidang mediasi itu akhirnya sepakat untuk memang berpisah. Oke. Nah ini ini berikutnya yang mau kita tanya juga ke Ratu Meta. Ini ada postingan kamu nih gitu. Ada cukup panjang captionnya, tapi yang mau kita tanya coba postingannya nih ya. Panjang nih, ada tulisan di antara bahwa kamu emang ya kamu kalau ada masalah kamu nggak tanya atau nggak curhat kemana-mana, tetapi kamu datang ke beberapa kajian gitu dan sebagainya. Tapi ada satu kalimat nih yang mengatakan apa? Kalau cuman pukul-pukul aja selama transferan ada mah nggak apa-apa gitu. Nah, itu pendapat kamu, prinsip kamu, atau kamu mendengar
ada orang aku mengatakan seperti itu? Memang waktu pas saya udah tahu sifat karakter suami saya karena papanya juga udah menceritakan sifatnya Yogi seperti ini, kamu harus banyak ngalah gitu. Oke, selama saya di berumah tangga karena saya udah punya anak 2, saya mau nggak mau sebagai istri udah cukup ngalah aja. Toh saya waktu itu juga semenjak nikah dengan berumah tangga nggak ngapa-ngapain di dunia entertain juga saya hampir udahlah selesai gitu loh. Nah terus udah gitu saya udah banyak ngalah, terus tiba-tiba saya udah dapet chemistry-nya Kak, dengan dia marah-marah kayak mau apa, udah biarin aja deh gitu. Besok juga biasa lagi gitu kan. Udah deh kalau misalkan masalah duit kita bisa nyari sendiri deh gitu kan. Jadi apa? Abang batasmu apa? Batasanmu apa akhirnya yang membuat kamu udah gak kuat lagi? Kemarin gak jelas Kak mukulin aku itu. Gitu. Dia emosional nggak apa-apa, keuangan bisa dicari, bisa dicari bersama. Tapi ketika terjadi KDRT itu adalah batas. Betul. Kesabaran kamu. Itu sayang ya, soalnya Kak bener-bener diperbuatnya udah kayak dianiaya bener-bener gitu loh. Kayak gitu, kayak bukan manusia saya waktu itu. Demi keselamatan kamu akhirnya dan kamu anak-anak gitu. Oke, baiklah. Yang berikut kita mau menuju ke bintang tamu kita selanjutnya ya. Nanti kita ini ada pasangan yang menikahnya Masya Allah udah lama banget. Nanti kita ada konsultasi. Ada pasangan Pak Haji Faisal dan Oma Gala. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Riansyah, Franz Faisal, Fadli Faisal, dan Fujianti Utami. Jaga kekompakan dengan anak-anaknya. Kali ya Pak Haji Faisal dan Ibu Dewi, kita dudukan di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Oma, fitnah atau fakta? Kemarin waktu Oma membalas WhatsApp dari Mayang, itu Oma itu udah kesel banget gitu ya, karena sering mendapatkan janji-janji palsu dari Mayang yang katanya datang, ternyata nggak datang-datang. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Iya. Berapa kali sih emang sering begitu nanya? Dari bulan September 2024, habis itu Februari, Maret, April, Juni, Juli. Jadi berapa dong? Iya banyak ya. Banyak ya. Apa tapi yang paling bikin kesel apa? Karena nggak datangnya atau karena jawabannya yang Iya, kurang? ya mungkin begitu. Dia PHP-in kita. Terus kita itu lagi di Jepang. Terus dia mau ketemu sama Gala. Padahal dia ngomong, misalnya di TV saya lihat-lihat tuh ya, dia ngomong dia tahu Gala itu dari sosial media. Berarti dia lihat dong kita di Jepang. Terus kemarin tuh Gala di Bali diajak sama Puji. Dia pengen ketemu Gala lagi. Itu gimana dong? Oma yang salah. Iya. Jadi Oma ngerasa kenapa minta ketemunya pada saat di sosial media terlihat bahwa Gala lagi nggak ada di Jakarta. Iya. Seperti itu. Terus sudah ditanya sama Opa, kata Opa, kapan kamu datang? Oh iya Opa, aku sibuk. Gitu. Oke, baiklah. Ini kemarin juga kita tanya ya, dan ini jawaban Mayang, kita lihat. Loh, misalnya nih nanti dia mau ketemu lagi, gimana? Terakhir kemarin si Opa, pas sebelum besoknya ulang tahun, dia chat lagi ke Opa, terus tanya ke Opa, terus jawab sama Opa, ini pastikan banget lah waktu kamu itu, cari banget waktu kamu yang kosong, biar saya atur juga waktu saya, kata Opa, dan atur Gala libur juga. Soalnya Gala itu kan gini, dia kan banyak kan di rumah Puji kan, Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu sama Minggu dia di rumah Oma atau hari libur. Itu maksud Opa gitu. Tapi nggak ada lagi jawabannya. Nggak dijawab? Nggak dijawab. Oke. Jadi sebenarnya bolanya ada di Mayang ya. Iya bolanya. Pak Haji Faisal ada sepatah dua patah kata. Enggak ada. Kami melihat ini tuh ngerasa kalau apa yang dirasakan dari kejadian inilah. Apa yang dirasakan? Kesel atau apalagi sih gitu atau apa? Ya, kalau yang dirasakan tentu bermacam-macam. 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 Kenapa hal kecil kok dibesar-besarkan? Ya, saya selaku opanya Gala, saya sadar kok bahwa si Mayang ini adalah tantenya si Gala. Nah, dari awal saya sudah sampaikan ke dia, kalau memang kamu mau datang, ya datanglah. Nah, tentu harus sesuai dengan jadwal. Iya. Kalau kita nggak ada di rumah gimana? Iya. Nah, tadi kan ya seperti yang tadi saya tonton di Trans TV juga ya, di katanya
dia mau datang, tapi jangan ada opa di rumah, jangan ada oma di rumah, kata bapaknya si Mayang. Terus bagaimana caranya kan datang ke rumah saya? Iya. Jadi nggak ada saya gitu, nggak ada oma. Jadi dia mau datang, mau masuk aja ke rumah saya gitu. Iya. Jadi saya nggak ngerti kalau cara begitu berpikirnya, memang saya nggak paham. Tapi kalau dia mau menghubungi saya, mau datang, silakan kapan mau datang. Yang penting saya ada di rumah, Gala ada, nggak ada masalah. Jadi jangan seperti seolah-olah kok kayaknya susah amat ketemu. Susah amat, padahal nggak susah. Jadi persoalan kecil dibesar-besar. Ngapain diposting di media sosial? Iya. Nah, diposting di media sosial tidak mau secara tidak langsung, saya kan kecewa juga ya. Tujuannya kan tidak lain hanya ingin menjatuhkan kami kan. Kok begitu? Kenapa dia begitu benci banget? Nah, kemarin lagi saya sampaikan juga, dia mau datang katanya di hari spesialnya Gala, di hari ulang tahun. Iya. Dia itu kan tantenya si Gala. Si Dodi itu kakeknya Gala. Iya. Masa dia datang saja di hari ulang tahun si Gala mau ngasihkan kado? Itu kan ulang tahun tuh kan perlu biaya itu. Kan nggak sedikit itu yang waktu yang kita korbankan, semuanya diatur kan, panjang waktunya itu. Nah, jadi dia maunya mau hadir di situ disorot oleh wartawan kan, maunya begitu aja kan. Berapa kita sudah menghabiskan energi, tenaga segala macam. Jadi kok saya lagi yang disalahkan? Ya nggak mungkin dong saya undang. Tapi kalau mau ikut, kita merayakan gini, kita mau merayakan acara ulang tahun segala, kita besarkan hatinya karena ini anak yatim piatu. Ayo kita adakan acara ulang tahun. Ya tentu berpartisipasi kita di situ. Jadi bagian lah dari panitia. Ambil bagian, ambil posisi di situ. Jadi bukan tiba-tiba saya mau datang aja di ulang tahun, apa saya mau ngasihkan kado di hari ulang tahun. Bukan begitu caranya. Kan kakeknya, kan tantenya. Iya, keluarga kan. Keluarga. Ngobrol lah gitu ya. Kita Iya, nih minimal jadi gitu kan. Jangan ada acara, setiap ada acara dia mau datang. Setiap acara itu sebelum ulang tahun tuh kadang-kadang sebulan atau sebulan setengah tuh kita udah mulai mikirkan itu. Mau adakan acara di mana, cari tempatnya, cari ininya, cari itunya, dihitung biaya segala macam. Nah, dia tiba-tiba aja mau datang, mau hadir di situ sebagai apa ya? Sebagai apa? Tamu. Nggak tahu lah, ya kan sebagai tamu. Takutnya nanti sebagai tamu. Oh iya. Karena cucunya kan? Iya benar. Jadi nanti sebagai penerima tamu di situ kan bisa saja. Karena itu cucunya. Iya. Harusnya minimal pakai ya air lah gitu. Nah, jadi secara berpikirnya saya nggak ngerti. Masih belum cocok gitu ya, belum. Jadi nggak ngerti saya cara berpikirnya. Jadi banyak hal bagi saya sejauh ini membingungkan saya. Membingungkan. Jadi apa sih maunya? Iya, dia mau datang, saya tunggu nggak datang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Begitu nggak bisa, diposting. Dibilang orang marah-marah. Jawabannya itu kan ya secara logis saja menurut saya jawaban itu. Ya, betul sih. Nah, itu jadi. Tapi itu semoga ini tidak mengurangi kebahagiaan kemarin ya merayakan. Saya berbahagia sekali berbahagia sekali. Walaupun dalam keadaan capek saya ini melulu ya capek saya sebenarnya, tapi saya bahagiakan aja hati saya. Inilah bagian hidup saya. Iya. Cucu ya, inilah ulang tahun perjalanan cucu. hidup demi cucu. Apalagi dapat hadiah dari Feral. Selain berikut ini jangan kemana-mana.